Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang masalah godaan syaitan, melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan pada seminggu yang lalu. Jadi pada waktu yang lalu, seminggu yang lalu saya sampaikan godaan syaitan itu dengan dua cara. Yang pertama dengan was-was, dengan bisikan. Yang kedua itu dengan khutwat, dengan langkah-langkah, mengikuti jejak langkah. Kata langkah atau khutwat itu dimaksudkan atau digunakan biasanya untuk hal yang sifatnya langkah nyata, ya, seperti di dalam sebuah hadis salah satu yang menghapus dosa itu adalah disebutkan al-khuta ilal masajid, langkah-langkah kita menuju masjid itu digunakan kata langkah. Nah, ini yang kadang-kadang balaghahnya Al-Quran itu menggunakan kata-kata keseharian, kata-kata fisik untuk hal-hal sifatnya batin. Termasuk misalnya saja kata tepi. Kata tepi itu sebetulnya yang tepi dalam artian tepi pinggiran beneran itu syafa. Kalau harfun itu untuk tepi yang dalam artian abstrak. Nah, tapi kalau dalam Ali Imran itu dikatakan wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan kalian itu berada di tepi, seolah-olah tepinya itu tepi fisik, ya, tepi jurang neraka begitu. Nah, jamaah rahimakumullah, demikian juga khutwat, ya, itu juga digunakan dalam artian langkah-langkah yang harusnya maknanya abstrak, tapi ini dalam artian seolah-olah itu langkah fisik. Yang kedua, yang pertama lalu sudah mengajak makan makanan yang haram, ya, korupsi, mencuri, minum suap dan sebagainya gitu, ya. Dan yang kedua itu mengikuti mereka yang menjalani agama separuh-separuh atau sebagian-sebagian dan meninggalkan sebagian lainnya. Ya, termasuk di sini aneka macam perbuatan TBC lah, ya, tahayul bid'ah khurafat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 208, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin fa in zalaltum min ba'di ma ja'atukumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Shadaqallahul adzim. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah, secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Tetapi jika kamu menyimpang dari jalan Allah, sudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, ini banyak kita itu yang seperti ini, yang masuk ke dalam agama ini nggak kafah. Apa itu misalnya? Ibadah kita Islam, ya, ibadah kita Islam, tapi giliran ngomong politik saja itu sudah kelihatan compang-campingnya gitu, ya. Ngomong tentang dagang aja udah mulai compang-camping kita itu. Saya kasih contoh, misalnya saya pernah itu urusan tanah. Kebetulan saya menghadapi pihak lawan itu adalah sebuah kampus universitas yang pakai label Islam. Ada kata Islam pada universitas itu. Saya berhadapan dengan LBH-nya gitu. Saya pikir urusan akan jauh lebih mudah karena sama-sama Islam gitu. Sudah jelas sama-sama Islam gitu kan. Kantor saya menghadapi mereka. Ketika kemudian saya bilang ini kan secara agama, kan gitu ya bahasa saya gitu tuh, ini secara agama kan mestinya gitu tuh. Jangan bawa agama dalam urusan ini, kata dia langsung mengungkas begitu. Lu gimana coba? Kok jangan bawa agama itu bagaimana? Ketika urusan dagang kok jangan bawa agama? Ya. Demikian juga dalam hal-hal yang lain. Dalam urusan ini lagi pernikahan.
Dalam urusan pernikahan itu banyak sekali nggak silmi kalfah tadi. Banyak sekali. Banyak sekali kecampuran hal-hal yang sifatnya TBC itu takhayul, bid'ah, khurafat. Dari sejak memandikannya, dari sejak acara, waduh, ada yang pakai syarat harus dilemparkan celana dalam ke genteng, kalau enggak nanti macam lah itu. Ada lagi itu yang ada satu daerah uang bawaannya itu, uang maharnya itu dimasukkan ke dalam berbagai macam daun-daunan gitu kan, terus kayak digoreng gitu loh. Katanya ini supaya berkah, nanti bertambah cepet kaya gitulah. Ada gitu-gitunya gitu loh. Ya. Dan banyak sekali lah. Belum nanti itu baru pernikahan, nanti lahiran tambah lagi. Ya Mas Yul. Nanti ari-arinya itu harus ditanam, kemudian harus dinyalakan sekian hari, berapa minggu Mas Yul, bisa seminggu gitu ya, sampai begitu 40 hari malah. Ada gitu-gitunya tuh ya, ada gitu-gitunya. Ini tidak secara kafah. Nanti kita kalau bicara tentang hukum lebih parah lagi, mencampur adukan hukum yang hak dengan yang batil ya. Coba sekarang ini yang namanya bank-bank riba itu kan secara hukum positif itu kan halal, itu secara hukum positif loh ya. Sementara yang diharamkan itu, diharamkan oleh agama. Tapi yang dihalalkan oleh agama, misalnya penggunaan dinar, dirham, itu kan halal menurut agama, ya kan? Secara hukum positif itu haram itu. Coba ada berdagang pakai itu, ditangkap polisi. Karena itu haram di Indonesia ini. Nah, ini tidak kafah kita itu, ya tidak kafah. Itu contoh-contohnya, banyak sekali contoh-contohnya ya. Jadi ibadahnya, bajunya sudah Islam, tapi begitu ngomong tentang hal-hal yang sifatnya politik itu termasuk milih orang ya. Pilpres, pileg gitu ya kan, termasuk milih orang itu kan politik ya. Itu udah mulai kelihatan itu, kita itu mulai aneh-aneh gitulah ya. Nggak pakai barometer, nggak pakai ukuran yang terkait dengan agama. Pokoknya ya udah nafsi-nafsi aja, suka-suka aja gitu ya. Itu seperti itu. Itu khutuwati syaiton. Begitu banyak yang milik sana, apalagi kalau ini disertai dengan gizi gitu ya kan. Itu begitu banyak langkah-langkah yang menuju ke sana. Itu khutuwati syaiton. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Ini yang kedua, masih ada dua lagi, moga-moga bisa kita cicil pada minggu yang akan datang. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.